Sejak Pak Prabowo memasukkan program dalam visi misinya, poin nomor 2, saya baca detail tuh, meningkatkan kekuatan industri pertahanan dalam negeri. Sudahlah Bu, saya ini riset soal industri pertahanan sudah hampir 20 tahun lebih karena pernah dosen industri pertahanan ya. Semua kandidat diskusi industri pertahanan itu hanya lip service semua. Faktanya tidak ada yang membangun kekuatan industri pertahanan secara sungguh-sungguh. Apalagi Pak Prabowo. Nanti saya kenapa Pak Prabowo saya tekankan ya. Karena industri pertahanan itu teriak semua Bang. Baik dari dukungan anggaran, komitmen politik, pembelian. Orang lebih senang belanja di luar Bang Karni. Kenapa? Dugaan permainan. Kalau di luar nggak kelihatan. Kalau ke industri pertahanan, kelacak, KPK, dan lain sebagainya. Jadi senang belanja di luar dibanding belanja di dalam negeri. Akhirnya orang diskusi bersembunyi di TOT. Aduh, TOT itu udahlah, kita diskusi yang sangat rumit dan kompleks. Kenapa saya tekan ke Pak Prabowo, Mas? Ya. Gerindra, Pak Prabowo selalu menyatakan bahwa memperkuat cinta tanah air, industri pertahanan, nasionalisme. Saya bilang itu semuanya sudah tuntas, tidak memiliki dasar yang kuat sejak Pak Prabowo mengajukan Omnibus Law bidang pertahanan. Itu udah nggak selesai itu. Kenapa? Omnibus Law bidang pertahanan itu menggeser paradigma pertahanan Indonesia dari kemandirian pertahanan menuju liberalisasi pertahanan. Di dalam undang-undang industri pertahanan yang lama, tier 1, tier 2, tier 3, swasta nggak boleh masuk. Ada beberapa tier yang nggak boleh masuk. Khususnya di inti, di lead sektor nggak bisa masuk. Lalu kemudian asing, di undang-undang penggunaan modal asing nggak boleh masuk di isu-isu persenjataan dan lain sebagainya. Itu undang-undang industri pertahanan lama. Kenapa? Semangatnya adalah membangun kemandirian pertahanan. Sejak Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, dia mengajukan revisi undang-undang industri pertahanan di dalam Omnibus Law yang menjelaskan bahwa sektor swasta bisa masuk tier 1, tier 2, tier 3, bahkan menjadi lead sektor. Yang kedua, investor asing bisa masuk. Jadi dari mana nasionalismenya? Orang dia membuka ruang liberalisme. Paradigma pembangunan industri pertahanan itu ada 2. Membangun kemandirian pertahanan, liberalisasi pertahanan. Apa yang dilakukan Prabowo meniru Amerika Serikat dengan melakukan liberalisasi industri pertahanan. Jadi saya mempertanyakan kalau ada komitmen di dalam visi misinya ingin mempercepat industri pertahanan karena Anda secara perlahan sedang membunuh industri pertahanan. Sejak Omnibus Law disahkan, saya ketemu dengan direktur-direktur utama strategis di Bandung dan di beberapa tempat. Mereka menganggap bahwa kita saja tanpa Omnibus Law sudah terhimpit. Dengan ada Omnibus Law kita harus kompetitif dengan swasta, industri swasta, asing dan lain sebagainya yang bisa masuk dalam negeri. Jadi kalau Anda bilang ingin memperkuat industri pertahanan, dari mana Anda mengesahkan Omnibus Law? Saya ini demo Omnibus Law. Kita berbicara keberpihakan. Nomor 1 Bang, menolak liberalisasi. Sektor publik, air, pertahanan, jangan diprivatisasi. Pak Prabowo melakukan swastanisasi sektor pertahanan, itu liberalisasi yang parah.